Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari tim ahli A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan submateri bab 3, yaitu ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari tim ahli A. Saya Putu Gita Melani, absen 33. Ada Gede Suputrayasa, absen 4. Gede Suputrayasa, absen 2. Sinta, absen 4. Arya Agung Eri, absen 7. Istri, absen 8. Maesa, absen 12. Komang Adi Pramana Putra, absen 16. Adelia Putri, absen 27. Banda Swandana Pratama, absen 32. Dan saya sendiri. Berikut ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata panca yang berarti 5, dan srada yang berarti keyakinan. Jadi, kesimpulannya Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Bagian Pancasrada yang pertama yaitu Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap keberadaan ide Sang Yang Widiwasa yang memiliki 4 kemahakuasaan atau disebut sebagai Cadu Sakti. Bagian dari Cadu Sakti yang pertama, Wibu Sakti artinya Sang Yang Widi Maha Ada. Yang kedua, Prabu Sakti artinya Sang Yang Widi bersifat Maha Kuasa. Beliaulah yang menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta ini. Kemudian Cadu Sakti yang ketiga yaitu Jana Sakti artinya Sang Yang Widi Maha Tahu. Maha Tahu. Terdapat 3 kemahatauan Sang Yang Widi antara lain Dura Darsana artinya Sang Yang Widi memiliki penglihatan serba jauh. Dura Srawana Sang Yang Widi memiliki pendengaran serba jauh. Dura Sarwajnana yang artinya Sang Yang Widi memiliki pengetahuan serba jauh. Kemudian yang keempat ada Kriya Sakti yang artinya Sang Yang Widi bersifat Maha Kuasa. Bagian Pancasrada yang kedua yaitu Atma. Atma adalah keyakinan terhadap adanya sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman di dalam diri setiap individu. Dalam kitab Upanishad disebutkan Atman Brahman Aikyam yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan berbagai sifat Atman yang berjumlah 12 seperti yang terdapat pada layar. Acedya yang artinya tidak terlukai oleh senjata, Adahya tidak terbakar oleh api, Akledya tidak terkeringkan oleh angin, Acesya tidak terbasahkan oleh air, Nitya kekal atau abadi, Sarwa Gatah berada di mana-mana, Stanu tidak berpindah-pindah, Acala tidak bergerak, Sanatana selalu sama, Awyakta tidak dilahirkan, Acintya tidak terpikirkan, dan yang terakhir, Awikara tidak berubah dan sempurna. Bagian Pancasrada yang ketiga ada karma pala, berasal dari kata karma dan pala. Karma berarti perbuatan atau aksi dan pala berarti buah atau hasil. Karma pala berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Karma pala adalah sebuah hukum kausalitas, bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil. Dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, maka hasilnya juga pasti baik, demikian pula sebaliknya. Terdapat 3 jenis karma pala, yaitu Sancita karma pala, merupakan jenis pala atau hasil yang diterima pada kehidupan sekarang. Yang kedua, Prarabdha karma pala, merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan palanya atau hasilnya akan diterima pada kehidupan ini pula. Kemudian yang ketiga,
Ada kriyamana karmapala, yaitu jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan hasilnya dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Pancasrada yang keempat ada Punarbawa. Punarbawa atau yang disebut juga dengan samskara memiliki arti lahir kembali ke dunia secara berulang-ulang. Hal ini dikarenakan adanya atma yang masih diliputi oleh keinginan atau kemauan yang berhubungan dengan keduniawian. Kelahiran dan hidup ini sesungguhnya adalah sengsara sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma di mana kelahiran yang lampau. Jangka pembebasan diri dari samsara ini tergantung pada perbuatan kita, baik itu di masa lampau atau atita, yang akan datang nagata dan sekarang wartamana. Pancasada yang terakhir atau yang kelima yaitu moksa berasal dari bahasa Sanskerta muk yang artinya membebaskan atau melepaskan. Dengan demikian, moksa berarti kelepasan atau kebebasan. Moksa ini menjadi tujuan akhir atau tujuan tertinggi dalam ajaran agama Hindu. Hal ini tersurat dalam kitab suci Weda, Moksartam Jagadita Caiti Dharma, artinya bahwa agama atau dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir dan batin. Terdapat 4 jenis moksa. Yang pertama ada samipya, artinya kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Yang kedua sarupya, moksa yang dilakukan di dunia karena kelahirannya. Yang ketiga salokya, atma telah berada di posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dan yang keempat sayutsna, artinya kebebasan tertinggi di mana atma telah bersatu dengan Sang Yang Widiwasa. Dan dilihat dari kebebasan yang dicapai atma, maka moksa itu dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Kalau yang tadi itu jenis, sekarang yang ini adalah tingkatan moksa. Pertama, jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruhi oleh gejolak indria dan maya. Istilah ini dapat pula disamakan maksudnya dengan samipya dan sarupya. Yang kedua, widuha mukti adalah tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggalkan jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya. Tingkatan moksa yang ini dapat disejajarkan dengan sarokya. Yang ketiga, purna mukti adalah tingkat kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkatan ini, posisi atma seseorang telah menyatu dengan Brahman. Tadi kita telah membahas mengenai Srada, dan pada kali ini pembahasan yang kedua kita akan mempresentasikan mengenai Bhakti. Kata Bhakti berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bagian, pembagian, penghormatan, kesetiaan. Dalam praktik Hinduisme, Bhakti menandakan suatu keterlibatan aktif oleh seseorang dalam memuja Yang Maha Kuasa. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai pengabdian. Orang yang melakukan Bhakti disebut dengan Bhakta, sementara Bhakti sebagai jalan spiritual disebut Bhakti Marga atau jalan Bhakti. Bhakti merupakan komponen penting dalam banyak cabang Hindu yang didefinisikan berbeda-beda oleh berbagai sekte dan aliran. Objek utama dari Bhakti selain Sang Yang Widiwasa dan manusia adalah sejumlah manifestasinya dan para leluhur. Bhakti merupakan kewajiban atau swadharma bagi setiap umat Hindu yang dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa aspek, yaitu yantra, tantra, mantra, yasna, dan yoga. Aspek Bhakti umat Hindu yang pertama, Tantra. Tantra adalah ajaran yang Tantra berasal dari kata Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan terhadap
ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Kesaktian berasal dari kata dasar sakti dan urat kata sak yang artinya mendapat energi atau kekuatan dan tantra. Di sini berkaitan dengan ajaran sakti yoga, yaitu jalan-jalan pembebasan dengan memanfaatkan sakti atau energi suci tersebut. Energi ini digunakan untuk membantu pembersihan batin secara efektif dan cepat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Gita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur mistik dan magis dalam tantrisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Tantra, yaitu Tantrisme, adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan juga magis. Mistik dapat dipahami sebagai eksistensi tertinggi kesadaran manusia, di mana ragam perbedaan akan lenyap. Eksistensi tersebut akan melebur ke dalam persatuan mutlak, hal ikhwal, nilai universalitas, alam kesejatian hidup, atau ketiadaan. Kesadaran tertinggi ini terletak di dalam batin atau rohaniah yang mempengaruhi perilaku batiniah atau bawah seseorang dan selanjutnya akan mewarnai pola pikirnya. Selanjutnya, menurut Dharmajati Supacar mengemukakan bahwa ciri-ciri mistikisme antara lain, yang pertama, mistikisme adalah persoalan praktik. Yang kedua, secara keseluruhan, mistikisme adalah aktivitas spiritual. Yang ketiga, jalan dan metode mistikisme adalah cinta kasih sayang. Yang keempat, mistikisme menghasilkan pengalaman psikologis yang nyata. Dan yang terakhir, mistikisme sejati tidak mementingkan diri sendiri. Stop dulu gitu. Dari kelima ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa mistik berbeda dengan sifat klinik atau tersembunyi, bodoh maupun irasional. Sebaliknya, mistik merupakan tindakan atau perbuatan yang adiluhung, penuh keindahan, atas dasar dorongan dari budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Selanjutnya, pembahasannya itu saya akan membahas mengenai simbol-simbol tantra dan peninggalan bercorak tantra. Tantra dalam perkembangannya sering menggunakan simbol-simbol material, termasuk simbol-simbol erotis. Tantra sering diidentikan dengan ajaran kiri yang menghasilkan pemenuhan nafsu, kemudian pembunuhan, dan kepuasan makan daging. Dalam prinsip-prinsip Tantra ini terdapat dalam buku Nigama, dan praktek-praktek Tantra terdapat dalam buku agama. Stop git. Lewat. Oh ya. Dalam perkembangan selanjutnya, praktek ajaran Tantra dinyatakan selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di Nusantara. Bukti menunjukkan bahwa Tantrisme ada selama zaman Weda. Bahkan, Sankara menyebutkan bahwa keberadaannya dalam bukunya, yaitu Saundarya Lahari. Ada sekitar 108 buku mengenai Tantra. Tantrisme dan Saktisme itu hampir satu dan sama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan, seperti yang pertama itu ada prasasti. Di Indonesia, jejak-jejak masuknya Saktisme dan Tantrisme ini dimulai melalui Kerajaan Sriwijaya, yaitu di Sumatera, sebagaimana termuat dalam prasasti Palembang tahun 684. Kemudian yang kedua itu ada candi. Candi corak Tantra dapat ditemukan di Candi Suku dan juga Candi Ceto yang ada di Jawa Tengah.
Pada kedua candi ini terdapat simbol penyatuan lingga yoni yang merupakan bagian dari spiritualitas Tantra. Lanjut, Kit. Kemudian yang ketiga itu ada arca-arca yang bercorak tantrisme. Jejak-jejak tantra di Bali banyak dijumpai seperti pada Pura Kebo Edan yang dijumpai arca-arca dengan pahatan falus atau seks laki-laki yang sangat besar dan dianggap memiliki kekuatan gaib yang sangat besar pula. Kemudian peninggalan selanjutnya itu ada di Pura Dalam Tamblingan berupa batu monolit dengan lubang disertai dengan satu batu berbentuk silinder tertancap pada lubang tersebut. Kemudian bukti peninggalan selanjutnya itu ada kitab-kitab. Setidaknya terdapat 64 jenis kitab yang memuat ajaran Tantrayana, antara lain Mahanirwana, kemudian ada Kulanarwa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nindriya Tantra, Tantra Sara, dan masih banyak lainnya. Kebanyakan isi kitab-kitab Tantra ini masih dirahasiakan dan dari arti yang sebenarnya, dan yang sudah diketahui pun masih merupakan teka-teki. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya adalah pusat batin. Pusat batin menurut Tantra adalah 3 urat saraf yang paling penting, yaitu Suma, Ida, dan Pinggala. Mulai dari Muladhara Cakra di dasar tulang belakang, Susuman adalah yang paling penting dari semua saraf atau nadi, dan ia tidak kelihatan dengan halus. Ia bergerak melalui jaringan pusat dari tulang belakang, bergerak jauh sampai titik paling atas dari kepala. Ida dan Pinggala bergerak paralel dengan sumsum di sebelah kiri dan kanan dari saraf tulang belakang. Ida dan Pinggala bertemu dengan susumna di Ajna Cakra, titik yang terletak antara alis mata. Mereka berpisah mengalir melalui sisi kiri dan kanan hidung. Sepanjang Suhuma ada 7 pusat batin. Mulai dari Muladhara Cakra, mereka tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka dipercaya berbentuk seperti bunga teratai dengan warna-warna yang berbeda dan masing-masing mengendalikan kegiatan organ indria yang berbeda. Muladhara Cakra memiliki 4 daun bunga dan mengendalikan bau. Swadhisthana Cakra memiliki 6 daun bunga dan mengendalikan rasa. Manipura Cakra mempunyai 10 daun bunga dan mengendalikan pandangan. Ananta Cakra mempunyai 12 daun bunga mengendalikan sentuhan. Visuddha Cakra memiliki 16 daun bunga dan mengendalikan peredaran. Ajna Cakra mempunyai 12 daun bunga mengendalikan sentuhan. Visuddha Cakra memiliki 16 daun bunga mengendalikan peredaran Ajna Cakra. Lanjut. Selanjutnya, Kundalini. Pengetahuan tentang Kundalini sudah berumur kurang lebih 7.000 tahun. Kundalini merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ajaran ini tidak diajarkan secara langsung, hanya terbatas pada murid-murid yang terpilih. Pengetahuan ini diturunkan secara langsung dari guru spiritual kepada muridnya untuk menghindari jatuhnya pengetahuan ini kepada orang yang tidak baik. Karena itu, selama beberapa ribu tahun, ilmu pengetahuan kuno ini tidak pernah didokumentasikan setelah beberapa ribu tahun. Setahap demi setahap, para guru mulai menulis rahasia-rahasia ini agar pengetahuan ini tidak akan hilang seluruhnya. Mereka menulis dalam bahasa yang disamarkan, dalam berbagai macam kiasan, simbol, kode, sehingga tulisan tersebut tidak dapat
disalahgunakan oleh para pencari yang tidak layak mempelajarinya. Manfaat Kundalini. Yang pertama, menciptakan keseimbangan tubuh secara fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, membantu proses percepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit. Yang ketiga, peningkatan daya imun tubuh dari penyakit dan stres. Yang keempat, melepaskan trauma masa lalu. Yang kelima, memperbaiki sikap mental. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi. Yang kedelapan, melancarkan peredaran darah. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Yantra. Dalam Kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra dikatakan sebagai jimat karena beberapa yantra diketahui menangkis energi negatif dan ilmu hitam. Para yogi terus mengalami bahwa berkonsentrasi dan bermeditasi pada sebuah yantra memberi mereka pintu gerbang menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, semesta adalah korelasi matematis antara getaran, suara, dan bentuk. Semua materi hanyalah simetri matematika dari getaran frekuensi dan partikel energi. Frekuensi alam semesta tidak dapat dibaca sampai kita mempelajari bahasa alam. Oleh karenanya, orang pintar menerjemahkan dalam tulisan seperti kode matematika dan huruf-hurufnya adalah garis-garis, segitiga, lingkaran, dan figur geometris lainnya. Yantra umumnya muncul dari adanya budaya, pengetahuan akan spiritual yang mendalam dan inti dituangkan dalam bentuk tulisan simbol-simbol. Yantra dibuat untuk mewakili arti dan makna yang kompleks atau banyak dalam satu susunan untuk penggunaan tertentu. Seiring waktu, yantra mengalami banyak penambahan unsur seni seperti mudra, kaligrafi, lukisan, dan lain-lain. Ya, lanjut. Hubungan antara yantra, dewata, dan mantra. Yantra adalah garis-garis lurus dan garis-garis lengkung yang dipadukan sedemikian rupa. Merupakan basis dari energi dan alam semesta sebagai perwujudan dewata. Yantra adalah wujudnya, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma yang menghidupkannya. Dalam Kamus Jawa Kuno oleh L. Mardiwarsito dalam Wiyana 2004, kata yantra dinyatakan berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya sarana untuk memuja dewa. Yantra merupakan kebutuhan dasar untuk menggambarkan semua simbol-simbol, semua wujud suci, altar, pura, dan mudra. Yantra dipergunakan dalam upacara pemujaan. Dewata dihadirkan dengan menggambarkan melalui yantra dan memanggil nama yang gaib. Dalam upacara pemujaan tersebut, mantra yang digunakan pun berbeda-beda, menyesuaikan dengan yantra yang digunakan. Wujud dari yantra yang digambarkan di atas lembaran sebagai suatu yang menumbuhkan kesan bentuk 3 dimensi. Bentuk yantra 3 dimensi itu sendiri sebagai wujud bayangan yang statis dalam gerak, berkombinasi dengan kekuatan hidup yang menggambarkan dewata tertentu. Yantra dapat diekspresikan ke dalam aspek internal dari setiap bentuk ciptaan, mulai dari dewa-dewa hingga sifat alami manusia dan binatang-binatang. Di dunia ini terdapat yantra yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap bentuk adalah yantra, setiap daun adalah yantra, setiap bunga adalah yantra. Melalui bentuk, warna, bau, harum, dan sebagainya. Semua menjelaskan kepada kita cerita tentang penciptaan. Lanjut, Pusde. Ya, dulu. Ih, jangan. Bentuk-bentuk yantra. Bentuk dan pola yang biasa digunakan dalam yantra, termasuk kotak, segitiga, lingkaran, dan pola bunga.
tetapi juga dapat mencakup simbol yang lebih kompleks dan rinci. Misalnya, itu bunga teratai biasanya mewakili cakra, dan masing-masing kelopak mewakili kecenderungan psikis atau vritti terkait dengan cakra itu. 2. Sebuah dot atau bindu merupakan titik awal penciptaan atau tak terbatas, kosmos terpendam. Yang ketiga, satkona atau nama Sanskerta untuk heksagram, terdiri dari keseimbangan antara A. Sebuah segitiga ke atas yang menurut Tantra menunjukkan energi atau tindakan dan layanan yang lebih khusus. Hal ini juga dapat menunjukkan aspirasi spiritual, unsur api, atau siwa. Hal ini juga menggunakan untuk mewakili substratum statis kosmos. B. Sebuah segitiga ke bawah yang menurut Tantra menunjukkan pengetahuan spiritual. Hal ini juga dapat menunjukkan kekuatan kreatif dari alam semesta. Fekunditas, unsur air, atau sakti. Yang keempat, bija mantra. Biasanya direpresentasikan sebagai karakter dari Dewa Nagiri yang sesuai dengan akar akustik dari cakra tertentu atau vritti. Adapun geometris makna elemen dari yantra antara lain yang pertama, yantra lingkaran adalah energi elemen air atau cair. Yang kedua, yantra persegi adalah energi elemen tanah atau padat atau bumi. Yang ketiga, yantra segitiga menghadap ke atas adalah dari api atau elemen energi. Yang keempat, yantra segitiga menghadap ke bawah adalah dari air, elemen pengetahuan. Yang kelima, yantra garis diagonal adalah energi dari elemen udara. Yang keenam, yantra garis horizontal adalah energi Bentar. Desainer. Nah, dah. Dan yang ketujuh, yantra garis vertikal adalah energi dari elemen api. Yang ke-8, yantra titik, energi ether elemen. Selanjutnya adalah mantra. Pengertian mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung di dalam mantra dapat merealisasikan apa yang digemarkan dalam mantra tersebut. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menjelaskan mantra adalah susunan kata yang berunsur puisi.
seperti ritme dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk melindungi kekuatan gaib, menandingi kekuatan gaib yang lain. Hal inilah yang menyebabkan mantra masuk ke dalam rumpun kesastraan lisan Indonesia, yaitu karena bahasa mantra berirama dan sangat indah. Mantra ini bisa berupa pujian-pujian yang menyampaikan dengan menggunakan kalimat yang halus. Mantra adalah kata-kata atau kalimat suci yang bersumber dari kitab suci Weda. Diidentikan dengan dewa atau dewi, khususnya dalam teks YouTube. Udah kumit. Lanjut. Khususnya dalam teks Dharma. Pemujaan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dengan berbagai macam manifestasinya pada saat melaksanakan pancayatnya dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu. Arti ajaran mantra tertinggi. Yaitu ketika mantra dapat didengar oleh orang bijak dan dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Mantra dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual ataupun penghancuran diri seseorang. Mantra bagaikan energi atom, yakni suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bakti seseorang yang mempergunakannya. Oke. Baik, saya lanjutkan ke hubungan mantra dengan Caturweda. Mantra adalah sebuah kata-kata atau kalimat suci yang bersumber dari kitab suci Weda. Maka dari itu, mantra adalah Caturweda itu sendiri. Caturweda merupakan sumber dari pengetahuan rohani. Mantra-mantra, doa, dan lagu-lagu pujaan suci bersumber dari Caturweda. Berikut ini penjelasan masing-masing dari bagian Caturweda. Yang pertama ada Rigweda, berisikan nyanyian-nyanyian pujaan, terdiri dari 10.552 mantra, dan seluruhnya terbagi dalam 10 mandala, yaitu mandala 2 sampai dengan 8. Di samping menguraikan tentang wahyu juga menyebutkan Saptarsi sebagai penerima wahyu. Wahyu Rigweda dikumpulkan atau dihimpun oleh Resi Pulaha. Selanjutnya ada Samaweda. Samaweda terdiri dari 1.875 mantra yang berisikan lagu-lagu pujaan. Wahyu Samaweda dihimpun oleh Resi Jaimini. Yang ketiga ada Yajurweda. Memuat ajaran mengenai pokok-pokok Yajus. Keseluruhan mantranya berjumlah 1.975 mantra. Yajurweda terdiri atas 2 aliran, yaitu Yajurweda putih dan Yajurweda hitam. Wahyu Yajurweda dihimpun oleh Resi Waisampayana. Dan yang terakhir ada Adarweda. Adarweda adalah kumpulan mantra-mantra yang bersifat magis dengan total mantra 5.987 mantra. Wahyu Adarweda dihimpun oleh Resi Sumantu. Dari keempat kelompok Eda itu, 3 kelompok pertama sering disebut-sebut sebagai mantra yang berdiri sendiri. Oleh karena itu disebut Triweda-Weda Trayi. Lanjut. Oke, udah. Oh iya. Nah, menurut aspek pembahasannya dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek Wijana. Aspek Wijana merupakan kelompok mantra yang membahas bermacam aspek pengetahuan, baik pengetahuan alam sebagai penciptanya, termasuk pula teologi, kosmologi, dan lain-lain yang bersifat metafisik. Kata Wijana berarti kebijaksanaan tertinggi.
Yang paling menonjol dalam aspek Vijayana ini adalah aspek yang memberikan keterangan dasar pandangan filsafat dan metafisika berdasarkan Weda. Yang kedua, pembahasan aspek karma. Aspek karma yang dimaksud adalah pembahasan jenis mantra yang mengandung berbagai aspek jenis karma atau yatnya sebagai dasar atau cara dalam mencapai tujuan hidup manusia. Pembahasan secara mendalam mengenai hal ini kemudian dikembangkan di dalam kitab-kitab Kalpa Sutra sebagai pengembangan lebih jauh dari kitab-kitab Brahmana. Selanjutnya, aspek upasana merupakan pembahasan kelompok mantra yang membahas segala aspek yang ada kaitannya dengan petunjuk dan cara mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kata upasana berarti usaha mendekatkan diri dengan Sang Yang Widi. Kelompok mantra ini menjadi dasar berkembangnya sistem atau ajaran yoga. Dan terakhir ada aspek jnana. Aspek jnana merupakan kelompok mantra yang membahas segala aspek pengetahuan secara umum sebagai ilmu murni. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa kita tidak dapat gambaran secara lengkap bagaimana ilmu itu, kecuali hukum-hukum tertentu yang kemudian kita kembangkan akan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai contoh, Vaidakaganitam atau Weda Matematika, Ayurveda, dan sebagainya. Nah, dari keempat aspek tersebut, kita dapat memilah dan lebih fokus dalam memahami ajaran atau tuntutan yang ada dalam kitab suci Saturveda. Udah. Selanjutnya, saya melanjutkan pada kehadiran mantra di Nusantara. Nah, dalam bahasa Minangkabau, mantra disebut juga sebagai mantuh, jampi-jampi, sapu-sapu, kata pusaku, kato, ketubah, atau capak barwa. Nah, kehadiran mantra di Nusantara dapat ditelusuri dari naskah-naskah kuno, berbagai kekawin terutama dari Jawa, menunjukkan bahwa mantra yang diungkapkan secara puitis sangat diperlukan oleh seorang sangkawi atau penulis, guna mencapai bentuk kemanunggalan diri dengan alam kedewataan. Nah, dalam perkembangannya, penggunaan mantra menjamur dan sering digunakan oleh penganut sekte Tantrayana atau aliran yang hadir dalam agama Hindu maupun Buddha. Aliran Tantra pun berkembang di Nusantara. Pada paham Tantra, mantra kerap disebut Dharani atau Dharana. Ada mantra khusus yang selalu dipraktikkan oleh penganut Tantra, yaitu Sadhana Dhyana Mantram. Dalam literatur agama Buddha dan Hindu aliran Tantrayana, istilah sandana digunakan dalam arti proses memperoleh siddhi, yaitu kekuatan supernormal. Istilah ini juga mengacu pada mantra sebagai praktik untuk memperoleh hasil seperti yang diinginkan atau prosedur pemujaan untuk menyeru dewa. Setiap daerah di Indonesia umumnya memiliki mantra. Biasanya mantra di daerah menggunakan bahasa daerah masing-masing. Baik, mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu. Diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, dan huruf-huruf itu berfungsi sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan suara atau ritme dan warna atau bunyi. Huruf-huruf penyusunannya pada dasarnya ialah mantra sastra. Karena itu, mantra dikatakan sebagai perwujudan sastra dan tantra. Mantra adalah paramatma, Veda sebagai jiwatma, darsana sebagai indriya, Purana sebagai jasad, dan smrti sebagai anggota. Karena itu, Tantra merupakan sakti dan kesadaran yang terdiri atas mantra. Dalam pengucapan mantra, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama itu adalah susunan kata-kata. Yang kedua ada ritme atau intonasi, lalu ada pengucapan yang tepat, dan disertai dengan suasana lingkungan yang baik sehingga akan menciptakan suatu kesunyian. Next. Kesucian. Baik, dalam Nitya Tantra disebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Yang pertama, mantra yang terdiri dari
satu suku kata disebut pindah, yang terdiri dari 3 suku kata disebut kartari, yang terdiri dari 4 suku kata sampai 9 suku kata disebut hijat mantra, dan yang terdiri dari 10 sampai 20 suku kata disebut mantra, sedangkan yang lebih dari 20 suku kata disebut mala. Setidaknya, umat Hindu mampu mengucapkan mantra sembahyang Trisandya, Pramani Sembah, dan doa-doa tertentu, misalnya mantra dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan ditampilkan contoh mantra dalam kehidupan sehari-hari. Oke, play. Salam. Ada Kang Adi? Praktik ajaran Tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Praktik ajaran Tantra berikut ini dapat digambarkan antara lain. Yang pertama, memuja sakti. Tantra disebut saktisme karena yang dijadikan objek persembahannya adalah sakti. Sakti dilukiskan sebagai Devi, sumber kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol dari bala atau kekuatan. Sakti is the symbol of bala or strength. Pada sisi lain, sakti juga disamakan dengan energi atau kala. Tantra merupakan ajaran filosofis yang pada umumnya mengajarkan pemujaan kepada sakti sebagai objek utama pemujaan dan memandang alam semesta sebagai permainan atau kegiatan rohani dari sakti dan siwa. Tantra juga mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan kepada sakti. Ibu semesta, misalnya Devi Durga, Devi Kali, Parwati, Laksmi, dan sebagainya. Yang kedua, meyakini pengalaman mistis. Tantra bukan merupakan sebuah sistem filsafat yang bersifat padu koheren, tetapi Tantra merupakan akumulasi dari berbagai praktek dan gagasan yang memiliki ciri utama penggunaan ritual yang ditandai dengan pemanfaatan sesuatu yang bersifat duniawi atau mundani untuk menggapai dan mencapai sesuatu yang rohani, serta penyamaan atau pengidentikan antara unsur mikrosmos dengan unsur makromos perlu diupayakan. Praktisi Tantra memanfaatkan prana, energi semesta yang mengalir di seluruh alam semesta untuk tujuan yang diharapkan. Tujuan itu bisa berupa tujuan material, bisa pula tujuan spiritual, tergabungkan keduanya. Apa alasan dia terlihat begitu gelisah? Saudara, tidak peduli siapapun orangnya. Dia punya emosi manusia. Dan dia pasti akan membutuhkan dukungan emosional. Aku selalu lagi seperti itu karena aku. Dia masih ingin sosok praktik ajaran yantra. Yantra merupakan aspek dalam dari bentuk penciptaan. Praktik ajaran yantra berikut ini dapat digambarkan antara lain. Yang pertama, bindu. Titik. Titik adalah yang meresapi semua konsep ruang, setiap gerakan, setiap bentuk dapat dipahami sebagai terbuat dari titik. Ruang alam, head merupakan tempat, yaitu kemungkinan penegasan tempat-tempat tertentu atau titik-titik. Yang meresapi segala yang terbentang merupakan titik. Secara matematik merupakan ekspresi dari sifat head. Yang kedua, garis lurus. Ketika sebuah titik bergerak secara bebas dalam atraksinya yang abadi, gerakannya itu berbentuk garis lurus.
Garis lurus dipakai untuk menggambarkan gerakan yang tiada merintangi. Demikianlah prinsip dari semua perkembangan. Praktik ajaran mantra. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang dari bunyi tersebut. Mantra yang sering diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Dharma antara lain. Yang pertama, Puja Trisangga. Yang kedua, Brah atau Omkara. Terjemahan. Saya berbakti, saya setuju, saya menerima dalam bahasa yang mendasar. Sesungguhnya, suku kata ini adalah persetujuan. Sebagai wujud persetujuan apa yang telah disetujui, dia ucapkan secara sederhana. AUM. Sungguh mantra ini adalah realisasi tentang suatu persetujuan. Mantra ini ditunjukkan untuk membimbing seseorang untuk mencapai realisasi tertinggi, mencapai kebebasan dari keterikatan, untuk mencapai realitas tertinggi. Penggunaannya setiap mulai acara ritual, mulai dan mengakhiri mantra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan dari ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Nah, pada umumnya, Yantra, Tantra, dan Mantra masing-masing mendefinisikan elemen yang berbeda dalam alam semesta. Namun, ketiganya memiliki persamaan paling mendasar, yaitu ketiganya digunakan oleh umat Hindu untuk memohon kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan kewajiban di bumi. Mereka beraktivitas dengan 3 cara yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jnana marga, dan jalur pengekangan atau sannyasa marga. Ketiga cara itu dapat digunakan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan pembebasan. Metode mantra digunakan untuk memanggil kekuatan Tuhan untuk tujuan positif dan negatif melalui penggunaan pikiran atau daya pikir, atau disebut juga dengan mandantra. Yantra adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mengekang kehendak atau yandantra, dan tantra adalah kekuatan dalam diri. Next. Nah, selanjutnya, berkenaan dengan Triguna, masing-masing ajaran ini tuh didominasi oleh berbagai macam sifat. Contohnya tuh Tantra, di mana Tantra ini didominasi oleh Tamasika. Selanjutnya Yantra didominasi oleh Rajasika, dan Mantra didominasi oleh Satwika. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini, yang pertama, ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra merupakan 3 aspek bentuk bakti umat Hindu kehadapan ide Sang Widi. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memperluas. Tantra itu merupakan konsep pemujaan di mana manusia kagum pada sifat kemahakuasaan Tuhan. Selanjutnya, Yantra. Yantra secara umum berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Selanjutnya, kata mantra itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man, artinya pikiran, dan tra yang artinya menyeberangkan. Jadi mantra itu merupakan bunyi, suku kata, atau sekumpulan kata-kata yang dipandang mampu menciptakan perubahan. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, praktik ajaran Tantra di masyarakat antara lain memuja sakti, meyakini pengalaman mistis,
Menggunakan simbol-simbol, melaksanakan pengembangan spiritualistis dengan meditasi atau latihan pranayama, memuja dewa-dewi sebagai penyelamat dunia dari kehancuran. Praktik ajaran yantra di masyarakat antara lain bindu atau titik dan garis lurus serta penggunaan berbagai lambang-lambang atau simbol serta peralatan sarana dan prasarana Banten atau alat-alat upacara lainnya. Praktik ajaran mantra di masyarakat adalah penggunaan mantra dalam doa umat Hindu sehari-hari. Kesimpulan yang ketiga yaitu persamaan paling mendasar antara ajaran tantra, yantra, dan mantra adalah ketiga hal tersebut digunakan umat Hindu untuk memohon kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan kewajiban di bumi. Jadi sekian presentasi dari tim ahli A mengenai submateri bab 3 ajaran tantra, yantra, dan mantra. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan terjadi selama presentasi pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.